Selamat datang di channel kami. Malam ini kita akan memasuki kisah yang mungkin akan membuat bulu kudukmu merinding. Kisah tentang Sundel Bolong, roh wanita yang terperangkap di antara dunia hidup dan mati karena pengkhianatan, dendam, dan kesedihan yang tak pernah terucapkan. Bayangkan seorang wanita yang wajahnya tersembunyi di balik rambut panjang, punggungnya bolong, dan setiap malam ia menunggu seseorang yang berani mendengar penderitaannya. Apakah kamu berani menyimak kisah ini sampai akhir? Bersiaplah, karena apa yang akan kau dengar mungkin tak akan pernah hilang dari pikiranmu. Teror Sundel Bolong. Malam yang aneh. Malam itu, desa tampak seperti ditelan kegelapan. Hanya diterangi cahaya remang, lampu jalan yang bergetar diterpa angin. Suara jangkrik bersahut-sahutan seakan menyambut kesendirian Rani, yang baru saja pulang dari rumah temannya. Ia menggenggam tasnya erat, langkahnya tertatih di jalan tanah yang berdebu. Kenapa malam ini terasa berbeda ya? Gumamnya, suara gemetar memecah sunyi. Dari kejauhan terdengar tawa lirih perempuan, namun terdengar seperti berasal dari balik pepohonan yang gelap. Hihihi. Rani berhenti, menoleh ke arah suara, tapi tak tampak apapun. Siapa di sana? Jangan bercanda, panggilnya, berharap itu hanya suara angin. Namun angin yang dingin menyapu wajahnya, membawa aroma bunga Kamboja yang tajam dari pemakaman tua di ujung jalan, membuat bulu kuduknya meremang. Suara itu terdengar lagi, lebih dekat dan lebih jelas. Cantik sekali rambutmu. Rani menelan ludah. Langkahnya semakin cepat, hatinya berdegup kencang. Ia berusaha meyakinkan diri, ini cuman imajinasiku. Ya, cuman imajinasi. Tapi rasa takut sudah mencengkeram seluruh tubuhnya, membuatnya gemetar. Saat Rani melangkah lebih cepat, seolah-olah bayangan bergerak di tepi matanya. Dari pepohonan, terdengar suara desahan halus yang membuat udara semakin dingin. Tolong, siapapun kau, jangan ganggu aku. Suaranya bergetar, hampir tak terdengar oleh dirinya sendiri. Di antara kerlip cahaya bulan, muncul sosok wanita berambut panjang menutupi wajahnya, mengenakan gaun putih lusuh yang compang-camping. Mau kemana, Nona? Suara serak itu memecah hening malam. Rani menunduk, tubuhnya gemetar. Aku cuma mau pulang. Ia mencoba melangkah mundur, tapi kakinya terasa berat. Wanita itu mendekat perlahan, langkahnya menyeret tanah, seperti kaki yang tak sempurna. Aku tidak pernah sampai pulang, tapi aku ingin ditemani. Bisiknya, hampir seperti melantunkan doa yang mencekam. Angin meniup rambut panjangnya, menyelimuti Rani dalam bau anyir yang membuatnya hampir muntah. Ya Tuhan, tolong aku. Rani menjerit dalam hati, berharap seseorang muncul dari kegelapan. Jantung Rani berdetak keras, setiap detak seolah memekakkan telinga. Ia berlari sekuat tenaga, menabrak pohon dan semak, tapi sosok itu selalu muncul di hadapannya, seakan menempel tanpa bergerak. Ah, siapa kau? Pergi? Teriaknya, namun hanya gema suara malam yang menjawab. Sosok itu tersenyum, meski wajahnya tertutup rambut, dan berkata lirih, aku hanya ingin ditemani. Jangan tinggalkan aku. Rani menunduk, napasnya tersengal, pikirannya berputar, mencoba mencari jalan keluar. Di antara kegelapan, Rani melihat sekilas punggung wanita itu. Bolong besar di punggungnya, terlihat mengerikan, dipenuhi ulat yang merayap. Astaga, ini nyata, ini nyata. Ia berbisik, suaranya hampir putus di tenggorokan. Rani tersandung, jatuh ke tanah, dan sosok itu semakin mendekat. Tangan panjangnya hampir menyentuh bahu Rani. Aku tidak akan menyakitimu, hanya ingin kau melihatku. Suara itu serak, tapi penuh kepedihan, membuat Rani semakin ketakutan, tapi juga merasa iba.
Rani mencoba bangkit. Air mata bercampur keringat menetes di pipinya. Ia menatap wajah gaun putih itu, dan meski menakutkan, ada kesedihan yang dalam. "Kenapa kau seperti ini? Apa yang terjadi padamu?" tanyanya. Suaranya gemetar. Wanita itu mengangkat kepala sedikit. Rambutnya jatuh, memperlihatkan mata kosong, penuh luka dan kesedihan. Aku mati di sini. Tapi aku tidak bisa pergi. Aku menunggu seseorang yang mau menemani aku." Bisiknya pelan. Rani merasa hawa dingin menusuk tulang punggungnya, tapi rasa takut berubah menjadi rasa kasihan yang mencekam. "Aku tidak bisa menolongmu," jawabnya. Namun sebelum sempat lari, sosok itu menyentuh bahu Rani, dan udara di sekitarnya seketika terasa berat dan gelap. Rani menjerit, namun suaranya tertahan oleh angin malam yang menerpa telinganya, membuatnya semakin putus asa. Di bawah cahaya bulan yang pucat, sosok itu berdiri hanya beberapa langkah di depan Rani, menatapnya dengan tatapan yang memaksa hati Rani menciut. "Aku hanya ingin teman, jangan pergi," ucapnya lirih. Rani menunduk, gemetar, mencoba memahami makhluk ini. Ia ingin berlari, tapi kakinya terasa berat, seakan tertahan oleh tanah dan ketakutan sendiri. "Aku tidak akan tinggal di sini. Aku harus pulang," seru Rani, menepis tangan wanita itu. Sosok itu tersenyum pahit. Rambutnya berkibar diterpa angin malam, dan ia menghilang begitu saja, meninggalkan aroma anyir dan kehampaan yang membuat Rani terdiam beberapa detik. Rani akhirnya bangkit, napasnya tersengal, langkahnya gontai, namun hatinya yakin satu hal. Malam itu, desa tidak lagi aman, dan bayangan sundel bolong itu akan selalu menghantuinya di kegelapan. Bayangan di pemakaman. Sejak malam itu, Rani tidak bisa melupakan sosok sundel bolong yang menatapnya dengan mata kosong penuh kesedihan. Namun, rasa penasaran dan keberanian yang tersisa mendorongnya untuk mendekati pemakaman tua di ujung desa keesokan harinya. Kabut tipis menyelimuti batu nisan yang sudah retak dan berlumut, seakan menyembunyikan rahasia yang tak ingin terlihat. "Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini," gumam Rani sambil menyalakan senter. Angin dingin menyambar wajahnya, seolah memberi peringatan, dan dari kejauhan terdengar suara gemerisik ranting. "Siapa di sana?" panggilnya. Suaranya terdengar kecil di antara sunyi yang pekat. Tiba-tiba, sebuah bayangan melintas di antara nisan. "Tidak mungkin. Itu bukan manusia," desahnya. Jantungnya berdetak cepat. Rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Rani melangkah lebih dekat, mencoba menahan napasnya agar tidak terdengar. Bayangan itu berhenti, dan ia melihat sekilas sosok wanita berpakaian putih lusuh, berambut panjang menutupi wajahnya, berdiri di samping sebuah nisan yang tua. "Aku tahu kau kembali." Suara serak itu terdengar pelan, namun jelas memecah keheningan malam. Rani menelan ludah, gemetar, dan mencoba menjawab, Aku cuma ingin tahu siapa kau sebenarnya." Wanita itu menunduk, rambutnya sedikit tertiup angin, memperlihatkan punggung bolong yang mengerikan. Aku tidak bisa pergi, tapi aku ingin dikenang," bisiknya lirih, hampir seperti nyanyian duka yang menyesakkan dada. Rani merasa hawa dingin menusuk tulang punggungnya, namun ia tetap melangkah maju. Meski setiap langkah terasa berat dan menakutkan, tanah pemakaman bergetar sedikit di bawah kaki Rani, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. "Apa yang kau maksud dengan ingin dikenang? Siapa yang melakukan ini padamu?" tanyanya, suaranya setengah gemetar. Sosok itu tidak menjawab, hanya menatap Rani dengan mata kosong dan sedih, lalu melayang perlahan di atas nisan. "Aku dulu hidup normal, tapi kesalahan dan dendam membuatku seperti ini."
Suara itu terdengar jauh dan dekat sekaligus, membuat Rani merasa bingung dan takut. Ia menguatkan diri. "Ceritakan padaku, aku akan mencoba membantu." Bayangan itu menoleh, dan Rani melihat tatapan penuh kepedihan. Punggung bolong yang mengerikan terlihat jelas, dan ulat-ulat yang bergerak perlahan menambah ketegangan. Hanya mereka yang berani mendekat yang bisa mendengar ceritaku. Bisik sosok itu, suaranya seperti mengalir dari kegelapan. Rani duduk di tepi nisan, mencoba menenangkan napasnya, sementara sosok itu melayang di depannya. "Namaku Sundel. Dulunya aku wanita desa ini, tapi dikhianati oleh orang-orang yang kupercayai," ujar sosok itu. Rani menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku mengerti rasa sakitmu, tapi kenapa kau menakuti orang-orang seperti itu?" Wanita itu tersenyum pahit, meski menakutkan, karena aku ingin mereka merasakan ketakutan yang kurasakan, tapi juga ingin ada yang mendengar ceritaku. Rani merinding, tapi ada rasa iba yang kuat. "Aku akan mendengar. Ceritakan semuanya padaku. Jangan tinggalkan aku." Angin malam meniup rambut panjang Sundel bolong. Bau anyirnya semakin terasa, tapi Rani tetap bertahan, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut sosok itu. Malam semakin larut, kabut menebal di antara batu nisan, menutupi hampir seluruh pemakaman. Aku dulu dicintai, tapi orang yang kucinta membunuhku dan meninggalkanku di sini. Suara itu pecah di udara malam. Rani menelan ludah. "Siapa yang melakukan ini padamu?" tanya Rani dengan lembut tapi tegas. Sosok itu menatap ke langit. "Mereka semua sudah pergi, tapi aku tetap terjebak di dunia ini, menunggu seseorang yang berani mendekat." Rani menghela napas panjang, merasa campur aduk antara takut dan iba. "Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku akan mendengarkan sampai kau tenang," kata Rani. Sundel bolong itu menunduk, seolah tersentuh, dan meski punggungnya bolong, kehadirannya terasa lebih sunyi dan sedih daripada menakutkan. Rani menatap bayangan itu, sadar bahwa malam ini kisah horor yang sebenarnya baru saja dimulai. Rahasia masa lalu Sundel bolong. Setelah malam di pemakaman, Rani tak bisa tidur. Bayangan Sundel bolong terus menghantui pikirannya. Setiap kali matanya terpejam, ia melihat punggung bolong dan ulat-ulat yang merayap perlahan. Keesokan harinya, rasa penasaran memaksanya kembali ke desa. Ia berjalan pelan, melewati jalan setapak yang sama. Hati berdebar. "Aku harus menemukan jawaban. Apa yang sebenarnya terjadi padamu?" gumamnya. Dari kejauhan, terdengar suara lirih. "Rani, jangan pergi terlalu jauh." Rani menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Angin menghempas rambutnya, dan aroma bunga Kamboja kembali menusuk hidungnya. "Aku tidak takut. Aku harus tahu kebenaran," kata Rani sambil menggenggam erat senter di tangannya, melangkah menuju rumah tua yang dulu ditinggali Sundel saat masih hidup. Rumah itu tampak kosong dan lapuk, dindingnya retak, jendela pecah, dan debu menutupi hampir seluruh lantai. Rani membuka pintu perlahan. "Halo, ada orang?" Tak ada jawaban, hanya suara angin yang menggerus dinding kayu tua. Ia melangkah masuk, dan di pojok ruangan terlihat sebuah buku harian yang sudah tua dan lusuh. Tangan Rani gemetar saat membuka halaman pertama. "Ini mungkin petunjuk tentang hidupnya," katanya pelan. Saat ia membaca, terdengar suara serak. "Jangan hanya membaca, rasakan." Rani menoleh dan melihat bayangan wanita itu berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan mata kosong. "Aku ingin kau mengerti penderitaanku," bisik Sundel, dan Rani merasakan hawa dingin menusuk seluruh tubuhnya. Halaman demi halaman buku harian itu menceritakan kisah tragis. Sundel dulunya adalah gadis desa yang ceria, penuh tawa,
tapi dikhianati oleh cinta pertamanya. Dia menjanjikan segalanya, tapi malah membunuhku. Suara Sundel bergema di rumah tua itu, membuat Rani menelan ludah. Aku tidak mengerti. Kenapa begitu kejam? Rani bertanya. Suaranya gemetar. Sundel hanya menunduk. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya. Aku bukan hanya korban. Aku menjadi teror karena dendam. Karena tak ada yang menolongku saat aku membutuhkan. Rani merasakan kepedihan yang dalam, namun juga takut. Setiap kata yang keluar dari mulut Sundel menembus hatinya, membuatnya merasa berada di dunia antara hidup dan mati. Tiba-tiba, buku harian itu jatuh dari tangan Rani dan membuka halaman yang menunjukkan gambar-gambar aneh, simbol, dan mantra kuno. Apa ini? Tanya Rani sambil menunjuk gambar-gambar itu. Sundel melayang mendekat. Ini ritual yang membuatku tidak bisa pergi. Aku terperangkap di sini, menunggu seseorang yang mau mendengar dan merasakan kesedihanku. Rani menatapnya dengan campuran takut dan iba. Kalau begitu, kau ingin aku membantu? Bisiknya. Sundel menatapnya lama. Tatapannya kosong, namun penuh harap. Aku tidak tahu. Mungkin hanya dengan mendengar, aku bisa merasa tenang. Angin malam meniup rambut panjangnya. Aroma anyir kembali menusuk hidung Rani. Namun ia tetap berdiri, siap mendengar kisah yang belum pernah diceritakan kepada manusia manapun. Malam semakin larut, rumah tua itu terasa semakin gelap, dan bayangan Sundel seakan menyatu dengan kegelapan. Aku dulu dicintai, tapi pengkhianatan itu membuatku mati di malam yang dingin ini. Suaranya pecah di udara, membuat jantung Rani berdebar. Aku ingin kau tahu semuanya, supaya dunia mengenalku, meski aku tak pernah bisa hidup lagi. Lanjut Sundel. Rani menghela napas panjang. Aku akan mendengarkan, Sundel. Ceritakan padaku semuanya. Sundel tersenyum pahit, wajahnya menyeramkan tapi sedih, dan perlahan menceritakan malam terakhir hidupnya, saat dendam dan pengkhianatan membuatnya tewas tragis di rumah ini. Rani menyadari satu hal, malam itu bukan hanya tentang teror, tapi juga tentang kesedihan yang tak tersampaikan, dan dirinya kini menjadi saksi hidup dari rahasia yang menghantui Sundel Bolong. Pertemuan menegangkan dengan desa. Keesokan harinya, Rani memutuskan untuk kembali ke desa untuk mencari jawaban lebih lanjut. Jalan setapak yang biasa dilewati kini terasa berbeda, sunyi namun penuh rasa was-was. Pepohonan seolah menunduk dan angin berbisik lirih, membawa aroma bunga Kamboja dari pemakaman di kejauhan. Aku harus mencari orang-orang yang mungkin tahu tentang Sundel atau tentang kematiannya, gumam Rani sambil melangkah pelan. Saat ia melewati rumah tua, seorang tetua desa muncul dari balik pintu kayu, menatap Rani dengan sorot mata tajam. Rani, jangan pergi terlalu jauh. Malam itu bukan hanya mimpi, ucap sang tetua dengan suara berat. Rani menelan ludah. Saya harus tahu. Saya harus mencari kebenaran tentang Sundel Bolong. Jawabnya mantap, meski jantungnya berdebar kencang. Tetua itu menatap Rani lama, lalu menarik nafas panjang. Baiklah, tapi kau harus hati-hati. Desa ini menyimpan banyak rahasia, dan Sundel Bolong bukan satu-satunya yang menghantui malam. Rani mengangguk pelan. Saya mengerti, tapi saya tidak bisa tinggal diam. Saat ia melanjutkan langkahnya, bayangan panjang melintas di ujung mata. Apa itu? Gumamnya sambil menoleh, tapi hanya melihat rumah-rumah tua yang kosong. Dari arah pepohonan terdengar bisikan. Rani, kau kembali. Suara itu familiar dan membuat bulu kuduknya meremang. Aku harus terus maju, ucapnya, berusaha menenangkan diri. Sementara jantungnya terasa seperti ingin meloncat dari dada. Rani memasuki alun-alun desa,
tempat beberapa warga berkumpul, meski tampak cemas. Ia melihat seorang ibu tua yang menatapnya dengan panik. "Nak, jangan sampai kau terseret ke dalam kutukan itu." Sundel bolong. "Ia tidak seperti manusia biasa," ucap ibu itu sambil menggenggam kainnya. Rani mendekat. "Tolong, ceritakan semuanya padaku. Aku harus tahu." Ibu itu menunduk, napasnya tersengal. Dulu, Sundel dicintai tapi dikhianati, dan dendamnya membuatnya terperangkap di antara dunia hidup dan mati. Banyak yang mencoba mendekat, tapi tak ada yang selamat. Rani merinding, namun tekadnya semakin kuat. "Aku tidak takut. Aku harus menjadi saksi. Aku harus memahami penderitaannya," jawabnya dengan suara gemetar tapi mantap. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, terdengar suara tertawa lirih yang menusuk telinga. "Hihihi, Rani." Suara itu membuat warga desa terdiam. Sebagian menunduk ketakutan, sebagian menjerit. Rani menoleh dan melihat sosok Sundel bolong melayang mendekat. Rambut panjang menutupi wajahnya. Gaun putih lusuh berkibar diterpa angin. Aku hanya ingin ditemani," bisiknya lirih, namun menakutkan. Rani mengangkat tangannya, mencoba menenangkan sosok itu. "Aku di sini. Aku mendengar ceritamu, Sundel. Aku tidak akan pergi." Sundel berhenti, menatap Rani, dan angin malam yang dingin berhembus, membuat daun-daun beterbangan dan warga desa menjerit ketakutan. Suasana desa berubah menjadi mencekam. Sundel bolong melayang di atas alun-alun, wajahnya kosong namun penuh kepedihan. Punggung bolongnya terlihat jelas, ulat merayap perlahan. Warga menjerit dan mundur, sementara Rani berdiri tegak menatapnya. Aku ingin kau tahu penderitaanku," ujar Sundel dengan suara serak. "Aku terperangkap di sini, menunggu seseorang yang berani mendengarku." Rani menelan ludah, hatinya berdebar. "Aku mendengarmu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kau tidak sendirian." Sundel menatap lama, seolah ada rasa lega yang muncul di dalam kegelapan. Malam itu, desa menyaksikan pertemuan menegangkan antara hidup, mati, dan dendam yang belum terselesaikan. Sementara Rani menyadari bahwa malam-malam horor ini baru saja dimulai. Malam teror yang mengerikan. Malam itu, Rani memutuskan untuk kembali ke pemakaman, merasa bahwa jawaban tentang Sundel bolong masih belum lengkap. Jalan desa gelap dan sepi, hanya diterangi cahaya bulan pucat yang menembus kabut tipis. Suara jangkrik dan angin malam terdengar mengerikan, seolah menyambut kehadirannya. "Aku harus menenangkan Sundel. Aku harus tahu semuanya," gumamnya sambil melangkah pelan. Dari kejauhan terdengar bisikan, "Rani, kau kembali." Rani menelan ludah, jantungnya berdetak kencang. "Aku tidak takut, aku harus melakukannya," jawabnya, mencoba menenangkan diri, walau seluruh tubuhnya gemetar. Aroma anyir khas Sundel terasa semakin dekat, membuat bulu kuduknya meremang. Di pemakaman, suasana mencekam, kabut menebal di antara nisan tua. Bayangan gelap berkelebat seolah menatapnya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah yang menyeret, perlahan mendekat. "Siapa? Siapa di sana?" teriak Rani. Suaranya gemetar. Dari balik kabut muncul sosok Sundel bolong. Gaun putihnya compang-camping, rambut panjang menutupi wajahnya. Punggung bolong terlihat mengerikan. "Aku menunggumu," bisiknya serak, membuat udara di sekitarnya terasa berat dan dingin. Rani menelan ludah. "Aku di sini. Aku akan mendengarkan ceritamu. Jangan takut," jawabnya sambil mengangkat tangan, mencoba menenangkan sosok yang menakutkan itu. Sundel berhenti, menatapnya dengan tatapan kosong, namun penuh kesedihan, seolah menguji keberanian Rani. Tiba-tiba tanah di sekitar mereka bergetar, dan suara gemerisik daun kering memenuhi udara malam. Rani mundur beberapa langkah,
Tapi Sundel tetap melayang mendekat. "Rani, kau harus melihat semuanya. Penderitaanku, pengkhianatanku," bisik Sundel dengan nada memaksa. Rani menelan ludah. "Aku siap mendengar. Aku tidak akan pergi," jawabnya, meski jantungnya terasa seperti ingin meledak. Dari bayangan kabut muncul siluet samar pria-pria yang pernah mengkhianatinya saat Sundel masih hidup. Wajah mereka menakutkan, tersenyum sinis, seolah menyaksikan penderitaan yang mereka ciptakan. Rani gemetar, tapi tetap tegak, berusaha menenangkan diri, menyadari bahwa malam ini bukan hanya tentang takut, tapi tentang menghadapi kegelapan masa lalu. Sundel Bolong melayang lebih dekat, rambut panjangnya berkibar diterpa angin malam. Mereka yang membunuhku harus merasakan ketakutanku, tapi aku juga ingin ada yang mendengar. Seseorang yang berani mendekat. Suaranya pecah di udara. Rani menatapnya, air mata mulai menetes di pipinya. "Aku mendengarmu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku di sini untukmu." Sundel menunduk, wajahnya tetap menyeramkan, tapi aura kesedihannya lebih terasa daripada teror. Dari kejauhan, terdengar suara tangisan dan tawa campur aduk, membuat seluruh pemakaman seperti hidup. Rani menelan ludah. "Aku harus tetap kuat untuk Sundel dan untuk diriku sendiri," gumamnya, mencoba menahan napas yang tersengal. Malam itu, kegelapan dan teror berpadu. Sundel Bolong menceritakan detik-detik terakhir hidupnya, pengkhianatan, dendam, dan rasa sakit yang tak tersampaikan. "Aku mati, tapi dendamku tetap hidup. Aku menunggu seseorang yang berani mendengarku," bisiknya serak. Rani mendengarkan dengan seksama, tubuhnya gemetar, namun tekadnya kuat. "Aku mendengarmu. Aku akan menjadi saksi penderitaanmu." "Kau tidak sendirian lagi," jawabnya. Suara bergetar namun mantap. Sundel menatap lama, kemudian perlahan menghilang ke kabut, meninggalkan aroma anyir dan keheningan yang mencekam. Rani berdiri sendiri, menyadari malam ini adalah titik balik, bahwa perjuangan menghadapi teror Sundel Bolong baru saja dimulai, dan desa serta rahasia kelamnya masih menunggu untuk diungkap. Kebenaran terungkap. Malam itu, Rani kembali ke rumah tua Sundel. Hatinya berdebar kencang, meski seluruh tubuhnya terasa lelah dan dingin. Ia tahu bahwa malam ini ia harus menghadapi inti dari misteri Sundel Bolong. Jalan setapak menuju rumah lapuk itu diselimuti kabut tebal. Cahaya bulan hampir tak menembusnya. "Aku harus menemukan kebenaran, tidak peduli seberapa menakutkan," gumam Rani, menggenggam senter erat. Dari sudut gelap rumah terdengar suara lirih yang membuat bulu kuduknya meremang. "Rani, kau datang lagi. Kau harus melihat semuanya." Rani menelan ludah. "Aku siap. Tunjukkan padaku." Angin malam berdesir, seakan membawa bisikan dari masa lalu, menyelimuti seluruh rumah dengan hawa mencekam. Di ruang tengah rumah tua itu, Rani menemukan benda-benda lama yang memicu ingatan Sundel. Potret dirinya, surat-surat cinta, dan simbol ritual yang aneh. Sundel Bolong muncul perlahan, menatap Rani dengan mata kosong namun penuh kesedihan. "Ini semua bukti penderitaanku, pengkhianatan yang membuatku terjebak di dunia ini," bisiknya serak. Rani berjalan mendekat, hati berdebar. "Jadi inilah alasanmu tetap di sini. Kau ingin dunia tahu. Kau ingin dihargai." Sundel mengangguk. Rambutnya berkibar diterpa angin. Punggung bolongnya tampak mengerikan. "Benar. Dan aku menunggu seseorang yang berani mendekat, yang mau mendengar dan merasakan kesedihanku," lanjutnya. Suaranya menyayat hati. Rani menelan ludah, menatap benda-benda itu, menyadari bahwa penderitaan Sundel jauh lebih dalam daripada yang dibayangkan. Tiba-tiba, dari sudut gelap rumah terdengar suara-suara lain,
Bayangan pria yang dulu mengkhianatinya muncul. Wajah mereka menakutkan dan sinis. Mereka yang menyebabkan kematianku. Mereka masih menunggu, bisik Sundel lirih. Rani menelan ludah, gemetar, tapi tekadnya kuat. Aku tidak takut. Aku di sini untuk mendengar, untuk menjadi saksi penderitaanmu, jawab Rani. Suaranya mantap meski bergetar. Sundel menatapnya lama, langkahnya mendekat. Rambut panjangnya menyapu wajah Rani, dan udara di sekitar mereka terasa semakin berat dan dingin. Hanya dengan memahami penderitaanku, mungkin aku bisa tenang. Mungkin dendamku bisa berhenti, bisik Sundel, seolah berbicara pada hatinya sendiri. Rani membuka buku harian dan membaca keras-keras setiap kata yang tertulis, membiarkan Sundel mendengarkan suaranya. Aku tahu kau dikhianati, aku tahu rasa sakitmu, dan aku akan menjadi saksi, katanya sambil menatap mata kosong Sundel. Sundel tersenyum pahit, wajahnya tetap menyeramkan, tapi kesedihannya terasa nyata. Mereka yang dulu membunuhku harus melihat ini, harus tahu penderitaanku, tapi kau berbeda. Kau mendengarku tanpa takut, bisiknya serak. Angin malam berhembus kencang, meniup rambut panjang Sundel, aroma anyir kembali menusuk hidung Rani. Suasana mencekam, namun ada rasa lega yang mulai muncul di antara kegelapan dan teror. Malam itu, kebenaran tentang Sundel Bolong akhirnya terungkap. Pengkhianatan, dendam, dan kesedihan yang menahan roh itu di dunia nyata kini diketahui oleh seorang manusia yang berani mendekat dan mendengarkan. Sekarang kau tahu penderitaanku, pengkhianatanku, dan rasa sakitku, bisik Sundel. Suara seraknya pecah di udara malam. Rani menelan ludah, matanya berkaca-kaca. Aku tahu, aku mendengarmu. Kau tidak sendirian lagi. Aku akan menjadi saksi penderitaanmu. Jawabnya mantap. Sundel menatap lama, kemudian perlahan menghilang ke kabut, meninggalkan rasa damai yang samar, tapi udara tetap dingin dan mencekam. Rani menyadari bahwa malam ini adalah titik balik, bahwa rahasia Sundel Bolong akhirnya terbuka, dan desa serta gelapnya misteri masih meninggalkan ketegangan yang tak terlupakan. Penutup dan warisan teror. Beberapa malam setelah kebenaran Sundel Bolong terungkap, Rani masih merasakan hawa dingin yang menyelimuti desa. Jalan setapak, rumah tua, dan pemakaman tampak berbeda, seakan bayangan Sundel masih mengikuti setiap langkahnya. Aku harus tetap kuat. Meski dia sudah tenang, ini tidak berarti semuanya selesai. Gumam Rani sambil melangkah pelan, menggenggam senter erat. Dari kejauhan, terdengar bisikan lirih, hampir seperti angin malam yang membawa pesan. Rani, jangan lupa. Jantung Rani berdebar, bulu kuduknya berdiri. Ia menatap sekeliling dengan hati-hati, sadar bahwa jejak penderitaan Sundel tetap ada, meski sosoknya sudah menghilang ke kabut malam yang pekat. Rani kembali ke rumah, duduk di tepi tempat tidurnya, menatap langit malam melalui jendela. Semua orang di desa ini harus tahu. Aku harus menuliskannya, gumamnya sambil membuka buku catatan yang dibawa dari rumah tua Sundel. Saat menulis, terdengar suara lembut dan serak dari luar kamar. Rani, kau berani, kau mendengar ceritaku. Ia menoleh, tapi hanya melihat bayangan samar yang segera menghilang di sudut rumah. Aku tidak takut, aku hanya ingin menghargai penderitaannya, jawabnya pelan. Hati Rani campur aduk antara takut, iba, dan tanggung jawab. Ia menyadari bahwa kisah Sundel Bolong bukan sekadar legenda menakutkan, melainkan tragedi yang perlu dikenang agar tidak hilang di waktu. Beberapa hari kemudian, Rani pergi ke alun-alun desa untuk berbicara dengan tetua dan beberapa warga. Ia menceritakan seluruh pengalamannya, mulai dari malam pertama
bertemu Sundel, hingga kebenaran, pengkhianatan, dan dendam yang membuat Sundel terperangkap. Aku melihat Sundel, aku mendengar ceritanya, dan aku menjadi saksi penderitaannya, ucap Rani dengan suara gemetar namun tegas. Warga desa mendengarkan dalam diam, sebagian merinding, sebagian menunduk sedih. Seorang tetua menepuk bahunya. "Nak, kau telah melakukan sesuatu yang berani. Kini Sundel mungkin bisa tenang, tapi warisan terornya tetap ada. Desa ini harus tetap waspada." Rani mengangguk, sadar bahwa meski kisah Sundel selesai, bayangan dan trauma masa lalunya tetap menghantui desa. Malam itu, Rani kembali ke pemakaman, mengheningkan cipta di hadapan nisan tua Sundel. "Aku mendengarmu, dan aku tidak akan melupakanmu," bisiknya pelan. Angin berdesir, daun-daun beterbangan, dan aroma anyir tipis kembali menyelimuti udara. Bayangan samar terlihat menatapnya dari kejauhan, lalu perlahan menghilang ke kabut. "Selamat tinggal. Semoga kau tenang," gumam Rani sambil menunduk. Ia menyadari bahwa meski Sundel Bolong telah menemukan ketenangan sementara, kegelapan dan tragedi yang membentuknya tetap meninggalkan bekas yang mencekam, menjadi saksi sunyi bagi setiap generasi desa yang akan datang. Hari berganti malam, Rani menatap langit gelap diterangi bulan pucat. Ia menulis catatan terakhirnya, mencatat semua yang terjadi, dari tawa lirih hingga punggung bolong yang mengerikan. "Aku berharap cerita ini akan mengingatkan orang bahwa setiap teror memiliki alasan. Setiap legenda memiliki penderitaan," gumamnya. Dari kejauhan terdengar bisikan lembut, namun jelas. "Rani, jangan lupa." Rani menatap sekeliling, tersenyum tipis meski bulu kuduknya masih berdiri. Sundel Bolong mungkin telah pergi, tetapi warisan terornya tetap hidup, menjadi legenda yang menakutkan. Rani kini menjadi penjaga kebenaran, saksi dari misteri yang akan terus menghantui desa sepanjang masa. Malam ini kita telah menyelami misteri dan penderitaan Sundel Bolong, dari pengkhianatan yang merenggut nyawanya, hingga dendam yang menahan roh itu di dunia nyata. Rani menjadi saksi dari semua itu, dan kita ikut merasakan hawa mencekam yang tak akan mudah dilupakan. Tapi ingat, meski Sundel kini tenang, warisan terornya tetap hidup, menghantui bayangan malam, dan mungkin menunggu seseorang yang berani mendengar lagi. Jika kau merinding mendengar kisah ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar cerita-cerita horor berikutnya bisa terus menemanimu. Selamat malam, dan tetap waspada di kegelapan, karena tidak semua yang kau lihat adalah nyata.